Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Dan di video ini saya akan membahas mengenai pendidikan agama. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, silahkan like, komen, dan subscribe dulu channel di video ini. Jika sudah, kita lanjut ke pembahasannya. Let's go! Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang pendidikan dan keagamaan. Pendidikan dalam pengertian secara umum dapat dimaknai sebagai penyebaran baik berupa keyakinan, sifat, pengetahuan maupun penerapannya dalam hal positif dan bermanfaat dari generasi ke generasi lainnya. Dan keagamaan adalah suatu ajaran kepercayaan kepada Tuhan. Nah, kalian tahu nggak agama yang diakui di Indonesia ada 6. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Protestan, yang ketiga adalah Katolik, yang keempat adalah Hindu, yang kelima adalah Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go, check it out. Pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Tujuan dan fungsi pendidikan keagamaan. Adapun tujuan dan fungsi pendidikan keagamaan telah dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undang Nomor 55 Tahun 2007 yang berbunyi, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. Sedangkan tujuan pendidikan keagamaan adalah bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, di sini juga saya akan membahas sedikit tentang pendidikan Islam di Indonesia. Nah, sob, seperti yang kita ketahui, sejarah pendidikan Islam di Indonesia telah dimulai sejak masuknya Islam ke Nusantara oleh jalur perdagangan. Pendidikan awal ini belum memiliki sarana dan fasilitas, belum ada jadwal dan materi tertentu. Lebih banyak dalam bentuk pergaulan antara mubalik atau pendidik dan masyarakat sekitar. Setelah masyarakat muslim terbentuk, mulailah dibangun masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Dengan demikian, tumbuhlah lembaga pendidikan awal, yakni masjid. Di masjid dilaksanakan aktivitas ibadah, sholat, dan juga pendidikan Islam, memperkenalkan akidah dan ibadah serta belajar membaca Al-Quran. Oleh karena semakin banyaknya peserta didik, sesuai arus dinamika perkembangan Islam, mulailah dibutuhkan lembaga pendidikan di luar masjid. Maka tumbuhlah lembaga pendidikan seperti pesantren, manasih, rangkang, dayah, dan surau. Nah, kalian tahu nggak beberapa pesantren tertua yang ada di Indonesia? Kalau belum, simak video berikut ini. Seiring perkembangannya waktu, mulai masuknya ide-ide pembaruan pemikiran di Indonesia pada awal abad ke-20 yang dibawa oleh para pelajar Islam Indonesia yang pulang dari Timur Tengah. Maka muncullah era baru dalam pendidikan Islam, yakni timbulnya dinamika dan perubahan pada lembaga pendidikan Islam. Pada masa itu muncullah madrasah sebagai institusi yang memadukan antara sistem pesantren dan sekolah.
Lembaga pendidikan pesantren pun mengalami dinamika pula dengan munculnya beberapa pesantren modern. Nah, itu tadi adalah pembahasan singkat mengenai pendidikan Islam di Indonesia. Nah, sehubungan dengan itu, karena saya tinggal di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Medan, apakah kalian tahu tempat-tempat keagamaan yang ada di Medan? Jika belum, lihat video ini. Nah, itu tadi adalah tempat-tempat keagamaan yang ada di Medan. Sekaligus video tersebut merupakan video penutup dari pembahasan kita mengenai pendidikan keagamaan. Jika ada kesalahan kata yang saya lakukan, boleh dikoreksi dengan cara ditulis di kolom komentar di bawah ini. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Fariza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.